Shalom, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu, yaitu pada Natal hari yang ketiga, tanggal 27 Desember 2020. Di bawah terang topik, Pujian Hanya Bagi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang merayap, dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Mazmur ini adalah sebuah pujian dan pengagungan terhadap Allah Sang Pencipta. Bukan berupa pujian pribadi, namun justru adalah sebuah ajakan kepada seluruh ciptaan, baik yang bernafas maupun tidak, baik yang ada di surga, langit, bumi maupun yang di bawah bumi, untuk memadukan puji-pujian bagi Allah. Dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1-3 dan Wahyu 14 ayat 1-3, kita tahu Nabi Yesaya dan Yohanes melihat Allah duduk di singgasananya, serta makhluk-makhluk sorga atau malaikat memuji-muji Dia. Namun dalam nats ini pemazmur mengajak para malaikat untuk memuji Allah. Itu berarti sorga dan dunia bersatu untuk memuji namanya. Sungguh spiritualitas pemazmur amat dalam. Surga dan dunia menyatu di dalam hatinya. Pada hakikatnya, kita pun dapat berada dalam spiritualitas seperti itu. Sebab melalui doa Bapa kami kita diajar agar kehendak Allah terlaksana di dunia sama seperti di surga. Dengan ungkapan tersebut dunia menyatu dengan surga dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa kita bersyukur dan memuji Allah juga bersama dengan para malaikat di surga. Dari surga, pemazmur turun ke bawah untuk mengajak matahari, bulan, dan bintang. Langit juga diundangnya, termasuk langit di atas langit. Dalam hal ini, pemazmur seperti seorang maestro dirigen dari sebuah orkestra, memimpin alam semesta untuk memuji dan menyanyikan pujian pengagungan bagi Allah. Setelah memanggil surga dan langit serta benda-benda yang ada di langit itu, pemazmur kembali turun ke bawah. Sekarang, bumi yang diajaknya untuk memuji Allah. Berbicara tentang bumi, pemazmur memahami adanya makhluk-makhluk raksasa yang mendiami samudra raya. Makhluk ini pun diajak untuk memuji Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak turut ambil bahagian dalam memuji Allah. Semua elemen-elemen yang ada di dalam bumi harus turut memuji, sebab Allah itu layak dipuji. Semua makhluk harus tunduk dan turut dalam pemujian. Terakhir, pemazmur mengajak manusia untuk memuji Allah. Pemazmur mengajak orang yang paling tinggi, yaitu raja, pembesar, dan kaum tua, juga yang muda. Jika alasan yang pertama mengapa Allah harus dipuji ialah karena Dialah pencipta kita, di sini pemazmur mengungkapkan alasan mengapa kita harus memuji Dia. Karena Allah telah meninggikan tanduk umat-Nya. Tanduk berbicara tentang kekuatan. Umat adalah persekutuan yang kuat. Tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Dosa dan maut pun tidak akan dapat mengalahkan kita. Oleh karena itu layaklah orang pilihan Allah mengagungkan Dia yang adalah Raja. Alasan pemazmur untuk memuji Allah diungkapkannya. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Allah tidak hanya menciptakan segala yang ada, tetapi Ia juga mengkehendaki agar semua yang diciptakannya itu terus ada dan dalam rangka melakukan kehendak-Nya. Ditambahkan pemazmur lagi, ketetapan Allah itu tidak dapat dilanggar oleh alam semesta. Saudara-saudari, apa yang kita lihat melalui nats khotbah ini? Yang pertama, kekuatan hanya milik Allah semata. Kekuatan dan keganasan alam dapat membunuh manusia. Karenanya manusia memiliki ketakutan terhadap alam, sehingga dalam ketakutannya itu manusia dapat menyembah alam, baik gunung, laut, batu, pohon, sungai, dan lain-lain, agar alam tidak dapat mencelakakan mereka atau membunuh manusia. Tetapi pemazmur mengingatkan kita bahwa seluruh alam raya adalah ciptaan Allah. Sebagai sesama ciptaan, manusia tidak patut menyembah alam ini. Yang patut disembah hanyalah Sang Pencipta. Ajakan pemazmur ini nampaknya telah tersusun dengan rapih. Lihat bagaimana pemazmur mengundang para penghuni surga, yaitu mereka yang memang diciptakan Tuhan untuk melayaninya. Para malaikat dan tentara surga. Sekalipun mereka melayani di tempat tahta Allah, namun pemazmur juga memberikan kesan bahwa mereka adalah karya Allah yang diciptakan Tuhan untuk melayaninya. Ajakan yang kemudian disuarakan bagi seluruh ciptaan Tuhan, dimulai dari tempat yang tinggi yang menguasai langit, yaitu benda penerang, cakrawala, dan segala yang bergerak di angkasa. Sebab mereka hanyalah melakukan apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Perintah yang tetap telah ditetapkan Allah kepada mereka, sehingga mereka laksanakan tanpa berpikir dan tidak ada analisa akal budi. Ajakan diteruskan kepada peristiwa di atas bumi, baik hujan, kabut, angin, dan badai, di mana semua peristiwa alam ini sejajar dengan benda-benda di angkasa yang hanya melakukan semua ketetapan firman Tuhan. Demikian juga ajakan kepada seluruh hewan yang bergerak menggunakan insting dalam menjalankan kehidupannya. Dan ajakan ini berakhir pada manusia yang memiliki kehendak, perasaan, logika, dan lain sebagainya.
yaitu manusia yang menguasai seluruh ciptaan lainnya. Sebab semua itu diciptakan Tuhan untuk kebaikan dan kebutuhan manusia. Kekuatan Allah adalah mutlak dan tidak ada yang mampu menandinginya. Ini yang diperlihatkan Yesus Kristus pada sebuah peristiwa di mana angin ribut dan badai mereda, sebab mereka dihardik oleh Kristus agar mereka tenang. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ini artinya tidak ada yang mampu melawan kekuasaan Tuhan, termasuk manusia. Yang kedua, pujian hanya milik Tuhan semata. Sebagai umat Tuhan, kita tahu bahwa pujian hanya milik Tuhan. Selayaknya lah kita sadar bahwa tidak ada yang sebanding dengan Dia. Bahkan hidup kita sendiri pun, Tuhanlah yang empunya. Namun dalam dunia realita saat ini, banyak manusia justru mencuri kepopularitasan Allah menjadi miliknya. Bahkan saking sombongnya, manusia dengan beraninya menantang Allah. Lihat bagaimana Allah menaklukkan kesombongan manusia melalui alam yang diperintahkannya. Siapa yang tidak kenal dengan kapal Titanic? Setelah selesai dibangun, ia melakukan pelayaran perdananya pada tanggal 10 April 1912 dan tenggelam pada tanggal 15 April 1912 pada pukul 02.20 dini hari. Sebuah mahakarya yang dikerjakan oleh perusahaan White Star Line selama 4 tahun dan disinyalir sebagai kapal yang tidak dapat tenggelam. Bahkan Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkannya. Ternyata hanya dapat dinikmati selama 4 hari dan tenggelam karena menabrak bongkahan es. Atau siapa yang tidak kenal dengan John Lennon, penyanyi yang legendaris dengan kelompok The Beatles? Ketika diwawancara, John Lennon berkata bahwa ia lebih terkenal dibanding Tuhan. Bahkan ia menantang Tuhan dengan berkata, "Kita lihat siapa yang terlebih dahulu tenggelam, Tuhan dengan ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya." Tidak lama setelah itu, ia ditembak oleh penggemarnya sendiri pada tanggal 8 Desember 1980 di depan apartemennya sendiri. Dan masih banyak kesombongan yang lain, di mana Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap kesombongan manusia. Saudara-saudari, jika saat ini masih ada dari kita yang mencuri pujian milik Tuhan menjadi milik diri kita, mari kita kembalikan pujian hanya untuk Tuhan semata. Yang ketiga, manusia adalah cermin Allah bagi dunia. Pemazmur sendiri berada pada posisi manusia, sedangkan ia adalah maestro dirgen yang memimpin seluruh ciptaan lainnya dalam memuliakan Tuhan. Namun apa yang kita lakukan justru bertentangan dengan pemazmur. Kita malah merusak alam, eksploitasi yang berlebihan. Alam yang penuh dengan keindahan adalah alam yang sedang memuliakan penciptanya. Namun semua pujian menjadi terhenti sebab pengerusakan yang dilakukan oleh manusia. Pemazmur mengingatkan kita kepada peristiwa penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap segala sesuatu. Dalam peristiwa tersebut manusia menerima mandat untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Namun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, haruslah dimengerti bahwa manusia setara dengan seluruh ciptaan lainnya. Sekalipun manusia perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara ciptaan lainnya. Lihat bagaimana seluruh hewan-hewan itu dibentuk Allah dari tanah dan dibawa kepada Adam untuk diberikan nama. Artinya manusialah penentu jati diri hewan itu yang sesungguhnya. Karena manusia itu yang segambar dan serupa dengan Allah. Maka ketika Allah memelihara seluruh ciptaannya, tugas manusia itu juga harus memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Tanpa dunia ini manusia akan punah. Dan tanpa manusia seluruh ciptaan Allah akan hidup dalam kesemberautan. Mereka akan hidup dalam hukum rimba.
maka gerakan seluruh alam ini sebagai tanda pemujian kepada Tuhan berada di tangan manusia. Sebagaimana direhen yang menentukan tempo dan dinamika sebuah lagu, demikianlah manusia menjadi penentu kelestarian seluruh alam demi keindahan dalam pujian kepada Tuhan. Jika manusia sendiri tidak menunjukkan imago Dei dalam melestarikan dunia ini, maka seluruh alam akan mengambil pergerakannya sendiri. Dan hal tersebut akan merusak tatanan yang telah dibentuk oleh Tuhan. Jika penebangan pohon terus terjadi tanpa reboisasi, maka banjir dan tanah longsor akan terjadi. Demikianlah pujian kepada Allah tersebut rusak akibat pemimpin yang tidak mengatur dengan baik. Karena itu melalui nats ini kita diarahkan untuk mengerti tugas dan tanggung jawab kita selaku ciptaan Tuhan. Mengarahkan seluruh alam ini untuk hidup dalam pujian kepada Tuhan. Menyadari diri bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Maka pujian hanya untuk Tuhan semata, bukan untuk manusia. Kembalikan kemuliaan Tuhan hanya kepada Dia. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.